Jadi hari ini gue dikirimin baju nih dari temen gue yang desainnya anak motor banget ya, yaitu si Mikey dari Tokyo Revenger. Oh ya, ada desain-desain lain juga seperti Makima, Zenitsu, dan juga Aki dari Chainsaw Man. Sebenarnya gue pengen request desain Hiruzen di Bounty sih, cuma kalian pada setuju nggak nih? Oh ya, buat kalian yang ingin kaos-kaos desain anime seperti yang punya gue ini, link Tokopedia-nya gue sediakan di deskripsi video ini ya. Hai para Nike user dan kaum ibu pecinta Momi Kafka. Seperti di judulnya, waduh ya, gue bakalan nge-recycle sebuah konten tapi dari short. Karena gue pernah bikin short 2 biji dan pembahasannya itu mirip-mirip, itu ternyata penontonnya lumayan banyak coy. Nah mungkin di sini kalian belum pernah nonton tuh video short gue tersebut. Karena itulah gue bikin konten saja. Tapi tenang, video ini akan ada tambahan sedikit dan tentunya nggak plek-ketiplek dengan video short gue lah ya. Ada beberapa list yang ditambahkan oleh para wibu-wibu di komentar short gua. Nah, di sini gua juga pengen tahu tuh, di short kan lumayan rame tuh. Nah, kalau di video biasa tembus juga nggak nih kira-kira algoritmanya? Sekalian ya buat cuan lah ya. Nah, tadi itu adalah pembahasan yang mungkin kalian nggak begitu ngerti dan bodo amat. Sebenarnya ini adalah konten apa sih, Bang? Intinya gua mau membahas sebuah cerita yang harusnya di dalam anime nggak bakalan terjadi, tapi karena ada sebuah kejadian yang sepele ini memunculkan sebuah konflik dan terjadilah sebuah jalan cerita dari anime tersebut. Ya intinya kalau kejadian ini nggak ada di dalam animenya, nggak bakalan ada anime tersebut. Nah, kira-kira apa saja kejadian-kejadian sepele yang berdampak besar ke sebuah konflik sampai membuat sebuah jalan cerita di dalam sebuah anime? Tanpa basa-basi, Shinobi no Jidai wa Waru. Supir George Joestar nyetirnya bener dari anime JoJo Bizarre Adventure. Nah, pertama ada tukang sopir yang gajinya dikorupsi sama keluarga Joestar ya, dari anime petualangan aneh si JoJo. Gua nggak tahu nih, tukang sopir keluarga Joestar ini punya masalah apa. Tapi kalau seandainya dia ini nyetirnya bener, mungkin saja kekacauan yang terjadi di dalam keluarga Joestar dan konflik-konflik yang dialami oleh Jonathan nggak mungkin terjadi. Jadi, kisahnya bermula karena sebuah kecelakaan kereta kuda yang ditumpangi oleh bapaknya si Jonathan. Mana dia ini anaknya berhasil selamat, sedangkan si istrinya dan sopir kudanya ini harus mati. Tapi di tengah-tengah dia ini tidak sadarkan diri, datanglah bapaknya si Dio Brando yang mau mengambil keuntungan dari kecelakaan tersebut. Tapi sama bapaknya si Jonathan itu dikira kalau si bapaknya Dio ini adalah seorang penyelamat yang menyelamatkan nyawa anaknya juga. Nah, dari sinilah awal kisah perseteruan antara keturunan Jonathan dan juga Dio Brando dimulai. Makanya gue bilang ya, kalau seandainya sopir kuda ini bener nyetirnya atau sopir kuda ini milih jalan yang lebih aman gitu, mungkin saja kisah dari anime JoJo tidak akan terjadi. Cuma yang namanya takdir ya udahlah ya gitu. Lagian gara-gara topeng terkutuk di dalam anime ini juga, keluarga Joestar memang harus kecelakaan. Goku tidak jatuh ke jurang dari anime Dragon Ball. Mungkin di sini banyak yang bingung dari kalian. Emang ngaruh ya bang? Cerita Goku jatuh ke jurang itu sama jalan cerita Dragon Ball selanjutnya? Ternyata ngaruh banget coy. Biar sini gua jelasin dikit yang emang versi dari original dari Dragon Ball. Jadi ceritanya bangsa Saiyan itu memang memiliki sebuah sifat yang murni seorang penjahat coy. Mereka ini orang yang tidak segan-segan untuk membunuh. Alias mereka ini dilahirkan dengan sifat yang bengis dan kejam. Nah makanya itu Goku juga harusnya seperti itu tuh. Terbukti ketika pertama kali ditemukan oleh kakek Gohan, Goku itu suka memberontak dan termasuk seekor bayi yang nakal coy. Cuma karena ada sebuah kejadian waktu itu Goku ditaruh di keranjang punggung tempat kakek Gohan, Goku itu sempat jatuh ke jurang dan kepalanya terbentur sebuah batu raksasa. Nah karena hal tersebut itulah otaknya si Goku ini agak sengklek coy. Kejadian itu membuat Goku sifatnya berubah 180 derajat yang dari tadinya nakal menjadi anak yang baik hati seperti yang kita lihat sekarang ini. Bahkan sampai dewasa pun Goku tetap memiliki sifat baik hati dan polos coy. Nah bayangin kalau Goku ini tidak jatuh ke jurang dan tetap dengan sifat jahatnya tersebut. Mungkin Goku akan menjadi penjahat yang akan memusnahkan planet bumi dan bergabung dengan Vegeta, di mana saat itu Vegeta memang orang yang jahat, bawahan dari Frieza. Kayaknya kalau ceritanya seperti ini nggak bakalan ada yang ngalahin Frieza, karena Goku juga nggak bakalan menjadi seorang Super Saiyan. Mungkin karakter utama dari anime Dragon Ball beneran si Yamcha coy. Tanjiro tidak mampir ke rumah paman dari anime Kimetsu no Yaiba. Namanya juga ya plot armor gitu kan. Si Tanjidor itu emang udah ditakdirin mampir ke rumah seseorang paman-paman gitu. Jadi ceritanya si Tanjidor ini harus jualan kayu, dimana keluarganya ini hidup di tengah hutan.
Pas balik-balik, tahu-taunya keluarganya ini udah mati semua dibantai oleh iblis. Nah, sebelum sampai ke rumah, si Tanjidor ini sempat menginap di rumah seorang paman. Padahal harusnya ya, kalau dia ini nggak mampir buat nginep, kayaknya Tanjidor dan beserta keluarganya bakalan ikut dibantai sama iblis. Dan si Tanjidor akhirnya akan menjadi iblis dan nggak bakalan ada tuh cerita dari Demon Slayer. Nah, seandainya kalau si Tanjidor ini nolak buat nginep ya, terus percakapan mereka yang sopan antara Tanjidor dengan si paman begini nih. Dimohon untuk menggunakan headset. Wah anjing, goblok lu ya. Udah malam, banyak monster, lu mau mati apa? Sini nginep tempat gua. Bacot lu kontol, kayak muka lu ganteng aja. Hidup-hidup gua, terserah gua lah. Anak anjing, gua doain cepet mati lu sama keluarga lu yang metal-metal. Bacot lu babi, mau gua ketemu iblis kek, mau ketemu lonte kek, gua nggak takut. Ya udah, pergi lu sono anjing. Kayaknya itu terlalu kasar deh. Nah, kalau kayak gitu nggak mungkin kan si Tanjidor nginep dan akhirnya dia bakalan mati sama keluarganya yang metal-metal. Tenji nggak bikin anak sama alien dari anime Naruto. Asal muasal kehidupan yang kita tonton dari anime Naruto, di mana orang-orang berperang dengan kekuatan sihir, maksudnya ninja, terus robot-robot Megazord dan monster-monster yang bisa nyemburin laser. Semua asal muasalnya adalah dari kelakuan Tenji yang hamilin alien, coy. Jadi dulu ceritanya kehidupan dalam dunia Naruto itu seperti dunia kita, cuma bedanya masih zaman Majapahit, di mana turunlah seekor alien yang ingin menyerap sebuah cakra di bumi. Tapi alien itu malah jatuh cinta dengan manusia, dan manusia itu adalah Tenji, coy. Akhirnya terjadilah adegan cuci baut antara alien dan manusia, melahirkan dua sosok anak Hagoromo dan Hamura. Hagoromo inilah yang nanti akan mengajarkan cakra kepada para manusia bumi dan membagi cakra ekor 10 menjadi 9 monster biju. Terus sampai Hagoromo melahirkan dua anak lagi, yaitu Indra dan Asura yang akan menjadi nenek moyang dari klan Uchiha dan juga Senju. Nah, di mana dua klan tersebut itu akan selalu berperang sampai kisah Hashirama dan Madara. Terus sampai dimulailah kisah seorang bocah yang duitnya dikorupsi sama kakek-kakek, yaitu Naruto. Semua itu asal muasalnya ya dari si Tenji yang hamilin alien, coy. Coba aja si Tenji ini diem gitu ya. Terus kalau ditanyain sama Kaguya kayak gini nih jawabnya. Mau nggak kamu ngeos sama aku? Gak ah, gua kelainan kelamin, mending sama cowok. Lu alien buruk rupa, pergi lu sono anjing. Tamat. Ymir tidak melepaskan babi dari anime Attack on Titan. Ya, mungkin waktu itu ada yang ngeyel. Apaan bang? Ymir emang kagak ngelepasin babi kok. Ya, mungkin kalian gak baca komiknya, karena pas gua cek di dalam animenya, emang kagak diperlihatkan coy sama Mappa ya. Gua nggak tahu ya, kenapa cuma ngeliatin pagar babi doang gitu. Mappa nggak jelas banget, sumpah dah. Adegan penting masa dikorupsi anjing. Nah, bedanya kalau di komik dijelasin tuh kalau Ymir ini melepaskan babi, tujuannya ya cuma gabut doang sebenarnya, biar babinya ini bisa lepas dan bebas gitu. Nah, karena ngelepasin babi inilah Ymir ketahuan dan dikejar-kejar sama pasukan Eldia. Dimana pas dikejar-kejar ini, Ymir menemukan sebuah pohon raksasa di mana ada sebuah parasit yang akan membuat Ymir menjadi sebuah titan pertama di dunia, coy. Nah, itulah asal muasal kenapa monster titan di dunia Attack on Titan ini bisa terlahir. Ya, karena ngelepasin babi, coy. Kalau seandainya Ymir ini tidak mencoba iseng ngelepasin babi, ya mungkin saja perang Marley dan Eldia tidak akan terjadi sama sekali, coy. Kita nggak akan melihat tuh ya di mana para titan menjebol dinding dan memakan manusia yang ada di dalam dinding. Dan mungkin Eren, karakter utama, tidak akan terlahir karena bapak dan ibunya Eren ini tidak pernah bertemu sama sekali. Terus si Mikasa bakalan nikah sama gua. Tidak nanya pas Roger dieksekusi dari anime One Piece. Mungkin peribahasa malu bertanya sesat di jalan sesuai dengan cerita yang ada di dalam anime One Piece. Karena asal muasal kenapa dunia One Piece ini banyak para bajak laut yang berlomba-lomba mendapatkan One Piece berasal dari NPC yang bertanya, "One Piece di mana, woi?" Nah, dari pertanyaan itulah serontak semua orang mengetahui kalau di dunia ini memang ada harta karun yang ditinggalkan oleh Roger bernama One Piece, coy. Disinilah motivasi semua bajak laut bangkit dan era baru dimulai. Begitu juga dengan karakter Luffy, si karakter utama yang ingin mendapatkan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Coba kalau NPC itu nanyanya nggak tentang One Piece gitu. Nanyanya digantilah kayak gini nih. "Woi Roger, istri lu mana?
pengen gua nikahin, gua lagi nyari janda nih. Nah, mungkin dari pertanyaan itu bukan era bajak laut yang dimulai, tapi era baru bujang pencari janda dimulai coy. Dan akhirnya damai itu, pemerintah dunia sekaligus para angkatan laut gak perlu tuh repot-repot ngurusin banyak para bajak laut yang menentang para pemerintah dan angkatan laut untuk mencari sebuah One Piece. Dan ya, kayaknya Naruto bakal menjadi anime nomor 1 di dunia coy, karena gak ada saingan. Nah, kira-kira itulah sejarah-sejarah di dalam sebuah anime yang terjadi karena sebuah hal yang sepele. Seandainya kejadian sepele ini tidak terjadi, ya mungkin saja dunia anime yang kita tonton sekarang tidak seperti ini. Nah, menurut kalian mana nih sejarah-sejarah anime lainnya yang berasal dari sebuah hal yang sepele? Tulis ya di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya User yang undur diri. Sampai jumpa di next episode.